Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan review sebuah aplikasi yaitu Bareksa. Ini adalah investasi reksadana yang terbaik ya menurut aku untuk versi mobile apps-nya. Nah, kenapa terbaik? Kalau bagi aku itu ada 3 hal. Pertama karena dia aman, kedua cepat, dan ketiga mudah digunakan. Dia aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Cepat karena kita bisa bayar via OVO ya, dan itu cepat banget dan juga mudah digunakan. Fitur-fitur di dalam Bareksa itu sangat memanjakan kita sebagai investor. Aku sendiri sudah menggunakan Bareksa ini dari tahun 2018. Jadi di video kali ini aku akan membaginya ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu adalah tentang reksadana, kedua itu perbandingan keuntungan investasi, ketiga tentang aplikasi Bareksa, keempat tutorial singkat ya. Jadi aku nanti akan live tutorial singkat beli produk reksadana di Bareksa, dan kelima adalah fitur-fitur keren di Bareksa. So, let's check this out. Oke, pertama kita akan bahas tentang reksadana. Apa sih itu reksadana? Jadi menurut situs ya yang aku ambil dari reksadana.ojk.go.id, ini sepertinya sih website pemerintah ya, karena belakangnya .go.id. Di sini dikatakan bahwa reksadana itu adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, sebenarnya untuk bedanya sama saham, kalau misalkan saham kita langsung beli langsung sahamnya ya. Kalau misalkan reksadana ini kita percayakan saham kita ini ke manajer investasi yang sudah menyusun portofolionya itu dari beberapa saham atau beberapa obligasi dan sebagainya. Jadi ibaratnya manajer investasi ini sudah belajar terlebih dahulu daripada kita. Sederhananya resikonya lebih aman. Jadi produk reksadana itu ada bermacam-macam ya. Contohnya ada reksadana pasar uang, campuran, pendapatan tetap, saham, dan indeks. Kenapa sih ada banyak jenis-jenis reksadana? Itu karena resiko dan tujuan investasi yang berbeda-beda. Contohnya misalkan ya, untuk reksadana pasar uang itu kamu bisa ambil dalam jangka waktu bulanan atau sampai dengan 1 tahun. Dan juga untuk reksadana saham dia minimal 5 tahun. Nah, let's say kamu ingin menggunakan uang itu dalam waktu singkat, itu kamu lebih prefer untuk reksadana pasar uang. Kalau misalkan kamu masih pakai itu misalkan 5 tahun lagi, misalkan untuk pembiayaan pendidikan, pembiayaan mungkin kalau sudah ada yang punya anak, atau mau membeli kendaraan, mau membeli rumah, nah itu lebih cocok menggunakan reksadana saham. Supaya lebih gampang mengerti, aku akan kasih contoh aja ya, dari resiko yang paling rendah yaitu reksadana pasar uang sampai resiko yang paling tinggi yaitu reksadana saham. Untuk ini adalah reksadana pasar uang dengan imbal hasil 1 tahun itu sekitar 6,65%. Kemudian kita lihat grafik pergerakannya, oke, 5 tahun terakhir dia itu selalu naik, dia tidak pernah turun. Artinya itu resikonya sangat rendah. Tapi kalau kita lihat 1 tahun itu hanya 6,65%. Kalau resikonya rendah, itu keuntungannya juga kecil. Tapi kalau kita lihat misalkan reksadana saham, Sukor Invest Equity Fund, ini dia 5 tahun ya. Dia dalam 5 tahun itu bisa return sekitar 131%. Sedangkan tadi untuk pasar uang, dia hanya sekitar 40%. Jadi sekitar 3 kali lipat lebih banyak. Tapi untuk resikonya itu tinggi ya. Misalkan begini, dalam 5 tahun terakhir, dia grafiknya naik turun. 3 tahun terakhir juga naik turun. Nah, ini di sempat waktu corona kemarin dia anjlok ya. Nah, let's say kamu beli waktu harga tinggi dan anjlok. Kalau misalkan kamu tidak taat ya, misalnya tidak sesuai dengan 5 tahun, maka kemungkinan kamu akan rugi besar. Tapi kalau misalkan 5 tahun, kamu starting dari 2017, harusnya 2022 ya. 2019 ini tidak akan masalah begitu. Nah, salah satu keuntungannya juga di reksadana ini adalah entry point atau syarat minimal investasinya itu kecil, yaitu sekitar Rp100.000 untuk produk yang aku beli. Pengalaman untuk membeli saham, aku pernah di BNI Sekuritas itu sekitar Rp1 juta untuk entry levelnya. Yang lain kalau tidak salah Mandiri Sekuritas itu sekitar Rp3 juta untuk entry point. Rata-rata untuk sekuritas itu sekitar jutaan untuk entry levelnya. Oke, sebagai perbandingan ya, jadi aku banknya di CIMB dan juga pakai aplikasi Genius. Jadi perbandingan antara Bareksa, CIMB, dan juga Genius. Di Bareksa itu dengan resiko yang paling rendah, sudah pasti kamu bisa mendapatkan keuntungan imbal hasil sekitar 6% per tahun. Dimana CIMB dan aplikasi Genius itu hanya 4%. Aku mau jelasin lagi sebenarnya Bareksa itu apa sih? Jadi dia seperti marketplace. Kamu bayangin Shopee itu banyak seller ya, seller yang jual berbagai produk. Nah, sama juga di Bareksa, dia seperti
marketplace. Dia banyak manajer investasinya, misalkan dari Sukor, dari Maybank, atau dari Schroder, dan lain-lain. Di Shopee, dia setiap seller itu menjual beberapa produk. Sama seperti Bareksa, juga manajer investasinya quote-unquote menyediakan atau menjual berbagai produk. Misalkan di Sukor ya, dia ada juga untuk yang pasar uang, ada juga untuk saham, dan lain-lain. Itu analogi Bareksa ya, kalau kita ambil dari aplikasi Shopee. Nah, jadi kali ini kita akan langsung tutorial singkat ya, cara beli produk di Bareksa dan bayar via OVO. Untuk aku sudah punya produknya, jadi langsung di portofolio. Dan untuk yang baru beli, itu seharusnya nggak beda jauh. Kita langsung beli aja ya. Di sini aku ada produknya Sukor Invest Money Market Fund. Ini aku akan beli lagi. Nah, lalu di sini ada jumlah pembelian, ada juga langsung cepet ya. Bisa pilih misalnya 100, 250 ribu, 500 ribu, 750 ribu, dan juga 1 juta. Atau kamu bisa insert manual ya. Misalkan 100 ribu, begitu ya. Kemudian kalau ada punya voucher ya, dan lain-lain bisa dimasukkan. Sejauh ini aku nggak pernah pakai voucher. Jangan lupa dicentang, oke? Kemudian order sekarang. Begitu, oke. Nah, di sini juga diperlihatkan ya ketentuan harga per unit reksadana. Misalkan kamu transaksi antara pukul 12 malam lewat 1 menit sampai dengan jam 1 siang waktu Indonesia Barat, itu harga unit mengikuti harga pada hari pembayaran, dan transaksi pukul 13.01 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat, harga mengikuti itu adalah H+1, jadi besoknya. Pada hari kerja bursa berikutnya ya, jadi kalau misalkan libur, itu tidak termasuk. Pilih saya mengerti. Nah, di sini kamu bisa pilih untuk metode pembayaran. Sejauh ini aku selalu pakai OVO ya. Verifikasinya otomatis dan bebas biaya transfer. Ini tadi yang aku bilang cepet banget ya menggunakan OVO. Silakan pilih dan bayar sekarang. Ya, masukkan nomor HP kamu. Ya, bayar pakai OVO. Nah, lalu ada langsung notification. Kamu tinggal klik notification-nya, begitu. Oke, masuk OVO, begitu. Dan kita pilih OVO Cash ya. Kemudian kita bayar. Ya, berhasil. Oke ya, di sini di OVO-nya sudah berhasil. Kita lihat di aplikasi Bareksa-nya sudah masuk apa enggak ya. Oke, di sini sih dia bilang segera selesaikan ya. Oke ya. Langsung masuk. Bukti pembayaran diterima. Bukti pembayaran kamu akan segera diverifikasi oleh tim Bareksa. Oke, lihat detail transaksi. Oke, jadi ini ya. Oke. Kapan transaksi saya selesai? Di sini dia bilang notifikasi kepemilikan unit akan diterima dalam maks 2 hari kerja bursa setelah pembayaran diterima. Kali ini kita akan melihat beberapa fitur keren di Bareksa ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi reksadana. Fitur keren yang pertama itu adalah simulasi reksadana. Di sini kamu bisa langsung simulasi ya di bagian bawah. Kita klik simulasi reksadana. Misalkan kita langsung ke simulasi produk begitu ya. Nah, silahkan pilih jenis reksadananya. Misalkan pasar uang ya, pasar uang. Kemudian misalkan kita pilih produk yang sudah dibeli tadi, Sukor Invest ya. Misalkan ini adalah rencana investasinya sekitar 1 tahun begitu ya. Investasi awal sekitar 8 juta. 8 juta ini adalah minimum untuk deposito ya. Beberapa bank biasanya 8 juta. Dan kita rutin misalkan setiap bulan itu Rp500.000 begitu. Nah, kita lihat simulasinya. Nah, jadi total keuntungannya dalam setahun itu bisa mencapai 686.000 begitu ya. Dengan tingkat pengembalian 4,91%. Jadi lumayan ya, untuk 1 tahun kita bisa dapat 686.000 ya. Kemudian fitur keren yang kedua itu adalah gampang lihat total investasi dan keuntungannya. Nah, jadi ini bisa dilihat di portofolio. Nah, di sini bisa lihat ya, total investasi kamu sudah berapa, total imbal hasilnya berapa, imbal hasilnya berapa persen, terus produknya apa aja yang kamu beli ya, dan mana yang sudah selesai proses kepemilikan unit, mana yang masih belum, begitu ya. Fitur selanjutnya itu juga adalah menyediakan berbagai macam produk seperti yang aku jelaskan tadi. Di sini ada sekitar 5 jenis produk ya: pasar uang, pendapatan tetap,
campuran, saham, dan juga indeks. Di bagian setiap produk ada banyak produk-produk lainnya. Jadi sekitar 100 lebih ya total di aplikasi Bareksa ini. Fitur keempat itu adalah fitur customize ya. Kamu bisa custom sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalkan kamu mau cari periode imbal hasil 1 tahun ya, atau misalkan 5 tahun. Nah, 5 tahun ini adalah imbal hasil dalam bentuk persen ya dari beberapa produk yang ada. Kemudian fitur selanjutnya itu adalah bisa sort juga berdasarkan produk ya. Misalkan ini pasar uang, kita mau lihat di pendapatan tetap. Nah, di sini juga ada pendapatan tetap itu untuk yang 3 tahun, campuran juga 3 tahun, saham 5 tahun, indeks 1 tahun ya. Kemudian misalkan pendapatan tetap ini sekitar 26,41% dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 1 tahun dia sekitar 14,49% ya, lumayan tinggi juga. Dan juga di sini ada ratingnya 4,79 ya. Dan yang tadi Sukor Invest 5. Selain itu juga kamu bisa pakai fitur filter ya. Filter misalkan kamu hanya mau cari produk syariah, langsung tampil beberapa produk yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di sini juga misalkan syariah. Filter selanjutnya misalkan minimal investasi 10.000. Misalnya kita mau cari investasi mana sih yang bisa minimal 10.000 ya. Ada ya beberapa ya. Jadi ini adalah reksadana yang minimal Rp10.000 sudah bisa investasi. Cukup banyak ya. Terus kamu juga bisa sort ya. Sort berdasarkan barometer tertinggi. Ini filternya kita hapus aja dulu kali ya. Reset filter. Lalu, oh ya, di filter juga kamu bisa search berdasarkan manajer investasi ya. Dan kita lihat banyak ya. Cukup banyak ya manajer investasinya. Kemudian fitur sort. Nah, kita bisa pilih dengan barometer tertinggi. Misalkan barometer tertinggi itu ada di, nah ini ada 5, 4,69, 4,69 dan lain-lain. Barometer ini adalah nilai yang diberikan oleh aplikasi Bareksa terhadap suatu produk, dinilai dari berbagai macam aspek. Selain itu sort kamu bisa berdasarkan nama juga dan juga berdasarkan ya imbal hasil tertinggi. Selain itu dari dana kelolaan tertinggi. Nah, jadi ini sekitar 13,25 triliun ya di Mandiri Investa Pasar Uang. Kita bisa juga compare ya untuk beberapa reksadana. Misalkan pilihan satu itu adalah Sukor Invest, Shailendra, dan Syariah ya. Kita compare coba dari 3 ini, oke ya. Nah, di sini bisa dilihat ya perbandingan persenan imbal hasil, juga ada juga barometernya. Di sini juga ada grafik perbandingan kinerja. Oke, fitur selanjutnya itu yang keren juga adalah history transaksi ya. Di sini kita bisa lihat ya apakah transaksi kita itu sudah selesai atau masih dalam proses. Di sini juga, nah yang dalam proses kita bisa bagi dari pembelian dan penjualan. Nah, di bagian selesai juga ada pembelian dan penjualan. Oke. Nah, ini adalah histori aku beli di Bareksa ya dari tahun 2018. Jadi produk pertama yang aku beli itu adalah Simas saham unggulan. Ya, kemudian kalau nggak salah itu aku jual ya. Ya. Ada juga Maybank Dana Pasar Uang. Itu produk kedua, dan untuk sekarang aku beli Sukor Invest ya. Waktu itu ada beberapa yang aku jual di sini. Ini juga ada lihat ya history penjualan dan pembelian. Oke, yang terakhir tadi adalah fitur terakhir yang keren adalah pembayaran via OVO yang cepat dan mudah yang seperti kalian saksikan tadi. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Pertanyaan terakhir kita adalah apakah worth it untuk investasi reksadana di Bareksa? Jadi jawaban aku secara personally ya, worth it banget. Oke, sekian dari video aku. Untuk video selanjutnya mau apa silahkan request di kolom komentar. Semoga video yang sudah diberikan ini bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kamu untuk memulai investasi reksadana. Oke, see you on the next video. Bye!